Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Yohanes Wahyu Daryanto, dengan NIM 2302197, angkatan 2023, program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kelas D, mata kuliah Hukum Perbankan, dengan dosen Dr. Diana Ria W. Napitupulu SH MHum. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dengan dana pensiun. Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti PPMT, yakni program pensiun yang pemanfaatan ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti. Dan program pensiun iuran pasti yakni program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun sebelum lahir Undang-Undang Dana Pensiun terlebih dahulu berkembang di masyarakat suatu bentuk tabungan, yakni dana pensiun serta tabungan hari tua tersebut THT, yang dibentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah. Bentuk tabungan ini memiliki ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati setelah pensiun. Ketika itu, program dengan pemupukan dana diselenggarakan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan yang merupakan ketentuan yang untuk pelaksanaan dari pasal 1601 SKUH Perdata, yang isinya sebagai pelaksanaan perhimpunan dana melalui Arbeidsvoorden Ordonnantie. Ini banyak memberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal sebagai nama Yayasan Dana Pensiun. Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun terbentuk Yayasan Dana Pensiun. Namun terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini, yakni bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata, tidak mengambil keuntungan, tidak mempunyai anggota yang semestinya, sehingga tidak dapat jika yayasan dipakai sebagai wadah penyelenggaraan dana pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah Lembaga Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni dana pensiun pemberi kerja DPPK, dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang pengelolaan dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun dapat dibentukkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Asas yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya
bersumber dari iuran berlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan dapat terjadi pada pendirinya. Azas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan azas ini, penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun pemberi kerja mandiri harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan sendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para peserta. Azas pembinaan dan pengawasan. Azas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Azas penundaan manfaat. Menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksud untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Yang azas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Azas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan perkara pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya yang membawa konsekuensi pendanaan. Melalui azas-azas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan agar setiap anggota masyarakat baik secara sekelompok maupun secara individu untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelola program pensiun dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangkan setiap jenis kewajiban. Dana pensiun adalah dana hari tua yang bisa dinikmati semasa pensiun. Fungsi dan jenis dan contoh perhitungan dana pensiun. Dana hari tua atau kerap disebut sebagai dana pensiun adalah dana yang disimpan oleh seseorang sejak produktif, yaitu dari 15 hingga 64 tahun dan digunakan pada saat ia telah pensiun. Pensiun berarti masa tugasnya telah selesai. Jadi dana yang dikumpulkan selama puluhan tahun bisa digunakan ketika sesudah tidak bekerja lagi atau selesai masa tugasnya. Mempersiapkan dana untuk hari tua adalah hal yang penting. Jika bisa dimulai lebih awal maka lebih baik. Namun beberapa pentingnya dana tersebut, apa saja fungsi pensiun, bagaimana pengertian dana pensiun. Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dana pensiun adalah kumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92, pengertian dana tersebut adalah dana dan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dana tersebut artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu untuk menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Fungsi dana pensiun agar dapat bisa mempersiapkan hari tua dengan baik dan juga mempelajari fungsi dana pensiun. Fungsi berdasarkan 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, fungsi bagi iuran, dan bagi penyelenggara program dana hari tua. Berikut penjelasannya. Fungsi bagi perusahaan adalah memberikan penghargaan terhadap setiap karyawan yang telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan tersebut. Menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalani bisnis, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit
untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. Jika pemerintah menerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan kepada keluarga yang masih hidup, sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Bagi penyelenggaraan program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Mendukung program pemerintah dan pengadaan dana hari tua sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran tersebut. Produk dana pensiun di Indonesia biasanya terbagi menjadi dua program. Program pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Pembesaran manfaatan dari produksi produk ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Setiap iuran dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, produk atau program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang program kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan. Iuran dibebankan pada karyawan dan perusahaan secara umum. Dana ditentukan oleh money purchase placing plan serta profit sharing. Jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri atau penyelenggara program dana hari tua, serta untuk seluruh karyawan. Iuran bersifat pasti dan pemberian hasil pengumpulan dana kepada karyawan adalah kewajiban pemberi kerja. Yang kedua, lembaga asuransi kesehatan. Jenis berikut adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan kantor maupun pekerja independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Yang ketiga, lembaga keuangan. Jenis yang terakhir, dana dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iuran bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja serta besarnya berdasarkan pada keuntungan pemberi kerja. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Moniarti 2000, dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat atau meninggal dunia. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum pengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat. Selanjutnya, dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijanjikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Azas dana pensiun. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. B. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. C. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. D. Penundaan manfaat. E. Pembinaan dan pengawasan. F. Kebebasan. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Sebagai pemberi kerja, kewajiban moral, loyalitas, kompetensi pasar tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada karyawan, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Bagi peserta dan karyawan, rasa aman di masa yang akan datang, mendapatkan kompetensi yang lebih baik. Bagi lembaga pengelola dana pensiun, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan pembagian kegiatan investasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah sebagai bakti sosial terhadap peserta karyawan. Fungsi program dana pensiun, asuransi, dan tabungan pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun. Dana pensiun memberi
kerja DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang-orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagai atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk penyelenggaraan program pensiun iuran pasti bagi perorangan bagi baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun memberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999. Jenis program dana pensiun. Program pensiun iuran pasti PPIP, yaitu program pensiun iuran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang seluruh iuran beserta hasil perkembangan dibubuhkan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Program pensiun manfaat pasti PPMP, yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lainnya yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Program pensiun berdasarkan keberuntungan, yaitu program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja. Program pensiun manfaat pasti PPMP. Keunggulan besar manfaat pensiun mudah dihitung, lebih memberikan kepastian kepada peserta atau karyawan, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Kekurangannya adalah beban biaya mudah berfluktuasi, nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Program pensiun iuran pasti, keunggulannya adalah bebas biaya stabil dan mudah diperkirakan, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan, resiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Kekurangannya adalah besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan, lebih sulit memperkirakan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Demikian presentasi hukum perbankan Yohanes Wahyu Daryanto. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.